Legenda Padi Hitam Banten. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung yang subur di Banten, terdapat sebuah legenda yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Legenda ini menceritakan tentang padi hitam, sebuah padi yang sangat langka dan hanya tumbuh di daerah tertentu. Padi ini bukan sembarang padi. Ia dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan kemakmuran bagi siapa saja yang bisa menemukannya, namun juga dapat membawa malapetaka jika disalahgunakan. Kisah ini dimulai pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, Raja Sakna. Raja Sakna sangat dikenal di seluruh Banten karena kemakmuran kerajaannya. Tanah-tanahnya yang subur dan ladang-ladang yang hijau selalu menghasilkan panen yang melimpah. Seluruh rakyatnya hidup makmur dan bahagia di bawah pemerintahannya yang adil dan penuh kasih. Namun, kemakmuran yang tak terhitung banyaknya itu mulai menumbuhkan rasa serakah di kalangan rakyat. Ada beberapa orang yang tidak puas hanya dengan apa yang mereka miliki dan ingin mendapatkan lebih, bahkan jika itu berarti mengambil yang bukan milik mereka. Mencari padi hitam. Suatu hari, di tengah kegembiraan rakyat yang sedang merayakan panen yang melimpah, terdengar desas-desus tentang sebuah padi yang sangat ajaib. Padi hitam. Konon, siapa saja yang mampu menemukan dan menanam padi ini akan mendapatkan kekayaan tak terhingga, tanah yang subur, dan hidup yang sejahtera. Padi ini tumbuh di tempat yang tersembunyi, jauh di dalam hutan yang lebat, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berhati tulus. Cerita tentang padi hitam ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Masyarakat mulai tergoda untuk mencari padi ajaib itu, bertekad untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar lagi. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan pun ikut tergiur dan siap melakukan apa saja untuk menemukan padi tersebut. Tantangan ini dihadapi oleh pencari padi hitam. Di antara mereka yang terpesona oleh cerita padi hitam, ada seorang pemuda bernama Jaya yang berasal dari desa kecil di kaki gunung. Jaya adalah seorang petani muda yang hidup sederhana, tetapi memiliki hati yang baik. Ia tidak hanya ingin mencari padi hitam untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Jaya mendengar cerita tentang padi hitam dari seorang tetua desa yang sangat dihormati. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mencari padi ajaib itu, berharap bisa membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Namun, ia diberi peringatan oleh sang tetua. Padi hitam bukan hanya pemberi kekayaan Jaya. Jika hatimu tidak tulus, padi ini akan membawa malapetaka. Jaya tidak menghiraukan peringatan itu. Ia merasa yakin bahwa niatnya baik dan bahwa ia bisa mengatasi segala tantangan yang mungkin datang. Dengan membawa bekal seadanya, ia pun memulai perjalanan ke dalam hutan yang lebat, bertekad menemukan padi hitam. Perjalanan yang berat dan keajaiban padi hitam. Perjalanan Jaya sangatlah berat. Hutan yang harus ia masuki penuh dengan rintangan, tebing curam, sungai deras, dan berbagai hewan buas yang mengintai. Namun, Jaya terus maju tanpa kenal lelah. Suatu malam, setelah berhari-hari berjalan tanpa menemukan petunjuk apapun, ia tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Di sana, ia menemukan sebuah ladang yang penuh dengan padi berwarna hitam keperakan yang berkilau. Inilah yang ia cari, padi hitam. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Jaya mulai memetik padi itu dan mengumpulkannya. Ia merasa bahwa ini adalah hadiah untuk perjuangannya. Namun, saat ia mulai membawa pulang hasil pencariannya, ia merasa ada yang aneh. Tanaman padi yang ia petik terasa sangat berat, dan udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Jaya merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa menghentikan dirinya untuk melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di desanya, Jaya segera menanam padi hitam itu di ladang milik keluarganya. Dalam waktu singkat, padi tersebut tumbuh subur dengan cepat, menghasilkan tanaman yang lebih besar dan lebih indah dari padi biasa. Seluruh desa pun tercengang melihat keajaiban ini, dan Jaya menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Namun, seperti yang diperingatkan oleh sang tetua, malapetaka mulai datang. Tanah yang sebelumnya subur dan makmur kini mulai merasakan dampak dari padi yang tidak seharusnya ditanam di sana. Tanah menjadi keras dan tandus, sementara panen-panen lain mulai gagal. Bahkan, orang-orang yang mendekati ladang Jaya mulai merasa sakit. Keputusan Jaya dan pengorbanan. Jaya merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa meskipun niatnya baik, ia tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya.
Jaya memutuskan untuk pergi kembali ke tempat di mana ia menemukan padi hitam dan mengembalikannya ke alam. Dengan hati yang penuh penyesalan, Jaya kembali ke hutan. Kali ini, ia tidak membawa padi itu, tetapi bertekad untuk mengembalikan segalanya ke tempat yang benar. Setelah menanam kembali beberapa biji padi hitam di ladang hutan, ia berdoa untuk memohon ampunan. Hutan dan tanah kembali tenang, dan malapetaka pun mereda. Raja Sakna yang mendengar kisah ini memanggil Jaya ke istana dan memberinya penghargaan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kemakmuran yang sejati datang dari kerja keras dan kebijaksanaan, bukan dari mencari jalan pintas atau benda yang terlalu ajaib. Padi hitam akhirnya menjadi simbol dari keinginan yang tidak terkendali, dan Jaya dipandang sebagai contoh dari keberanian dan penyesalan yang mendalam. Pesan dari legenda padi hitam. Legenda padi hitam mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, segala sesuatu yang berlebihan dan didorong oleh keserakahan bisa membawa kerugian. Keinginan untuk lebih banyak dan lebih cepat seringkali membawa malapetaka. Kadang, kebahagiaan dan kemakmuran datang bukan dari apa yang kita ambil, tetapi dari apa yang kita beri dan perjuangkan dengan hati yang tulus. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tekan like dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.